Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya, Ibu Nurul Afifah, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Biru, Kecamatan Sujo, Kabupaten Bojonegoro. Saya di sini akan menerangkan tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah Abu Bakar Asyidin. Abu Bakar Asyidin mempunyai sifat rendah hati, berhati tenang, sederhana, penyabar, adil, dan suka musyawarah, dermawan, penolong bagi kaum tertindas, senantiasa menggunakan berita dari Rasulullah. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki sifat keberanian, suka bermusyawarah dengan bijaksana, bersikap adil, bersikap toleran, bersikap sederhana, bersikap jujur, dan bersikap bijaksana. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki karakter yang cerdas dan adil, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, sebagai panglima perang pemberani dan gagah perkasa. Yang terakhir dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib yang memiliki sifat cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, sebagai panglima perang pemberani dan gagah perkasa. Khulafaur Rasyidin atau Khulafa Ar-Rasyidin berasal dari dua akar kata, yaitu khalifah atau khulafa yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata ar-rasyid yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin itu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Yang selanjutnya ada biografi tentang Abu Bakar Asyidin. Abu Bakar nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi At-Tamimi. Pada sebelum Islam dia bernama Abdul Kabbah, kemudian setelah masuk Islam dia ditunjuk oleh Rasulullah dengan Abdullah, yang termasuk sahabat paling dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun hijrah, kira-kira tahun 573 Masehi. Dia adalah seorang pemikir di kalangan Mekah yang memandang bahwa penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Karenanya ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk memeluk agama tauhid, ia pun dengan segala kelembutannya sungguh merupakan orang pertama yang masuk Islam dari kalangan kaum laki-laki. Abu Bakar Asyidin sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Setelah pemerintahan selama 2 tahun, Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Beliau dikenal oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah dan Rasulnya, serta beliau jujur, tidak sombong, dan amat sederhana. Abu Bakar Asyidin memiliki prestasi yaitu memerangi orang buta, mempertahankan pembahasan ayat Al-Quran, memperluas wilayah dakwah Islam. Keteladanan yang dapat diambil dari karakter Abu Bakar adalah yang pertama, tidak hati atau tidak sombong. Yang kedua, berhati tenang. Yang ketiga, sederhana. Yang keempat, penyabar. Yang kelima, adil dan suka musyawarah. Yang keenam, dermawan. Yang ketujuh, penolong bagi kaum tertindas. Yang terakhir, senantiasa menggunakan berita. Yang selanjutnya ada Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Fail. Setelah Abu Bakar Asyiddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penerusnya. Pengangkatan Umar mendapatkan persetujuan di kalangan kaum muslimin setelah dibaiatnya Umar sebagai khalifah. Umar pun berkata kepada umatnya, orang-orang Arab bagaikan seekor unta yang keras kepala, dan ia akan bertalian dengan pengendara di mana jalan yang akan dilalui. Begitulah aku akan menunjukkan kepada kaum
jalan yang lurus. Umar menyebut dirinya sebagai khalifah, khalifati Rasulillah, pengganti dari pengganti Rasulullah. Ia juga mendapat gelar sebagai Amir al-Mu'minin, komandan orang-orang mukmin. Gelar ini diberikan sehubungan dengan keberhasilan-keberhasilan Umar memerintah selama 10 tahun. Umar dibunuh oleh budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Khalifah Umar bin Khattab mempunyai prestasi yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah perluasan dakwah Islam, mengatur administrasi pemerintahan, ada mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif, membentuk jawatan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, mendirikan jawatan pekerjaan umum untuk mendukung pembangunan, mendirikan baitul mal untuk melancarkan kesejahteraan umat, mencetak mata uang sebagai sarana mangisyah dan muamalah, menetapkan penanggalan berdasarkan kalender tahun Hijriah. Teladanan yang dapat kita tiru dalam karakter Umar bin Khattab di antaranya ada keberanian menyampaikan kebenaran, suka bermusyawarah dan bijaksana dalam mengambil keputusan, bersikap adil terhadap semua rakyat, bersikap toleran terhadap adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bersifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, bersikap jujur dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya ada Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan Abi Aish bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf dari suku Quraisy, lahir pada tahun 576 Masehi di Taif. Ibunya yang bernama Urwah adalah putri Ummu Hakim al-Baidah, putri Abdul Muthalib. Nasab Utsman melalui garis ibunya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manaf ibnu Husain. Nasab Utsman bersambung melalui Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, sedang nasab Rasulullah SAW bersambung melalui Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdi Manaf. Ayah dari Utsman Affan adalah seorang saudagar kaya raya dari suku Quraisy. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu masuk Islam melalui dakwah atau ajakan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia adalah orang kaya dan berasal dari keluarga yang kaya raya, akan tetapi kehidupannya dijalani dengan sederhana serta sebagai besar kekayaannya adalah untuk perjuangan agama Islam. Utsman bin Affan sebagai khalifah. Periode pertama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membawa Islam kepada kemajuan yang luar biasa, terutama dari segi perluasan dakwah. Pada masa periode pertama ini, segalanya berjalan lancar dan stabil. Periode kedua, Khalifah Utsman mengalami berbagai rintangan yang cukup besar, di antaranya adalah pemberontakan dan pembangkangan dalam negeri yang dilakukan oleh sekelompok orang yang kecewa terhadap baiat khalifah dan beberapa kebijakan pemerintahannya. Utsman memangku jabatan khalifah selama 12 tahun, dimulai dari 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi, mulai dari usia 70 sampai 82 tahun. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Hal ini disebabkan karena ketika Utsman diangkat sebagai khalifah telah berusia 70 tahun serta sifat lemah lembutnya yang dimilikinya. Selanjutnya ada sejumlah prestasi yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di antaranya adalah memperluas dakwah Islam, mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar, memperbanyak naskah Al-Quran yang sudah dibukukan menjadi 7 eksemplar, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air kota-kota, membangun perekonomian dan menyempurnakan pengaturan administrasi negara, membangun angkatan laut, membangun jalan-jalan dan jembatan-jembatan untuk memperlancar jalur dakwah dan perekonomian, mendirikan masjid-masjid dan memperluas masjid Nabi di Madinah hingga 160 kali 150 hasta dengan tiang walam, dinding batu berukir, bertahta perak, dan atap melengkung. Keteladanan yang dapat kita contoh karakter
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah sikap kedermawan Utsman bin Affan, sikap keadilan Utsman bin Affan, sikap kesederhanaan Utsman bin Affan, sikap Utsman sebagai diplomat ulung terbukti ketika diplomasi dengan kafir Quraisy saat Fathu Mekah. Yang terakhir, sikap kejujuran Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang selanjutnya ada khalifah yang terakhir atau khalifah penutup, Khulafaur Rasyidin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Abi Manaf. Dia dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Dia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun setelah dewasa. Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrah atau sekitar tahun 624 Masehi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat. Melalui musyawarah masyarakat muslim beramai-ramai membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima baiat pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau tanggal 25 Zulhijjah 336 Hijriah di Masjid Madinah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintahnya 6 tahun. Selama masa pemerintahan, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa pun dalam pemerintahnya yang dapat dikatakan stabil. Pada masa pemerintahannya, pada tahun kurang lebih 658 Masehi, ibu kota pemerintah dipindahkan dari Madinah ke Kufah. Alasan Ali memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah adalah karena ia tidak menginginkan kota suci ini terkotori kancah politik. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 661 Masehi, Ali dibunuh oleh salah seorang anggota Khawarij, yaitu Abdullah bin Muljam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah, prestasi yang diperolehnya adalah A. Dalam memperluas dakwah Islam, Islam telah sampai ke daerah Shin yang terletak di bagian barat India. B. Dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya sedang membasmi para pemberontak dan membangkang kekhalifahan. C. Dalam urusan pembangunan, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membangun kota Kufah dengan bentuk baru dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikenal sebagai pembina yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu. Ia mempunyai murid yang sangat cerdas bernama Aswad Ad-Du'aili yang menyusun dasar-dasar ilmu nahwu untuk meluruskan bacaan dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Keteladanan yang bisa kita contoh dari karakter Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ada cerdas dan pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah, dan sebagai panglima perang berani dan gagah perkasa. Demikianlah uraian singkat yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.